Karena orang apa namanya, orang mulai menyokok wajib aparat pajak itu ketika wajib utang pajaknya memang besar. Revolusi mental itu sebenarnya harus dijalankan. Ini menurut saya sumbernya pada mentalitas gitu, pada kultur. Jika sudah mau menjadi pelayan publik, pelayan masyarakat, maka hiduplah sebagai pelayan masyarakat. Jangan hidup mau hidup dibalik gitu, mau menjadi raja masyarakat. Halo pemirsa IBC Media, kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia dengan tema Gaya Hedon Keluarga Pejabat hanya di Catatan Jamila. Oke pemirsa, kalau ngomongin tentang gaya hedonnya para keluarga pejabat di Indonesia ini, saya sendiri sekarang sudah kedatangan seorang bintang tamu. Beliau ini adalah seorang Direktur Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia atau AHBI, yang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin, yaitu Bapak Petrus Loyani SH, MH, MBA, CBL, dan CTL. Wow, luar biasa. Halo Pak Petrus, apa kabar? Baik, Mbak Dian. Ini kalau saya ngelihat gelarnya kayak kereta, jadi saya jadi iri ini. Mungkin nanti sebelum ini nanti kita mau pas off the record aja ya Pak ya. Iya. Gimana nih buat dapat gelar yang sepanjang ini gitu. Oke, tapi balik lagi kita mau ngomongin tentang sekarang ini di Indonesia banyak sekali gitu ya pejabat-pejabat nih yang gayanya hedon seperti itu ya Pak ya. Bahkan tidak jarang dari kehedonismean itu akhirnya banyak masalah yang akhirnya yang dilahirkan dan menjadi bumerang untuk para pejabat-pejabat itu sendiri. Nah, ini Pak, ini mungkin jadi masalah serius di Indonesia atau seperti apa sih Pak? Karena kan ini masyarakat juga, apalagi kan sekarang zaman media sosial, di mana kita sangat gampang sekali untuk melihat kehidupan orang-orang. Dan ini kan banyak sekali nih pejabat-pejabat atau mungkin keluarga pejabat yang hedon dan terlihat di media sosial. Itu seperti apa Pak? Iya, kalau kita melihat hedonisme sekarang, memang dapat didekati dari paling tidak dua sudut. Yang pertama, yang tadi seperti Mbak Dian katakan, ini sekarang era digital, era medsos, di mana apapun yang terjadi, bahasa kasarnya, di lubang semut sekalipun orang akan cepat tahu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, persoalan di kultur gitu. Di kultur kita nampaknya kita berada dalam tingkat transisi atau peralihan yang sebelumnya, sebelum adanya situasi yang seperti ini, itu mungkin kehidupan mulai dari keluarga dan sebagainya itu tertata dengan katakanlah semacam tradisi, semacam etika keluarga, ya, lalu sampai meluas ke menjadi etika sosial yang sifatnya jauh lebih sopan gitu ya, lebih kalem gitu ya, lebih tidak bersifat pamer gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya era semacam ini, di mana hal terutama apa yang dari luar itu begitu cepat ditonton, lalu itu menjadi ditiru gitu. Nah, celakanya menirunya tanpa filter, gitu kan? Apapun yang sifatnya menarik, yang sifatnya konsumerisme terutama ya, itu langsung ditiru. Nah, filter ini yang masalahnya nampaknya di Indonesia ini kurang kuat gitu, kurang bisa memilah dan memilih apakah satu peristiwa dan kultur perilaku tingkah laku orang-orang itu cocok nggak dengan kita, ya baik enggak gitu ya. Itu filter itu yang nampaknya sekarang rontok untuk dalam sudut pandang kultur Indonesia. Nah, kemudian dengan rangsangan semacam itu, lalu beberapa orang memanfaatkan itu terlatah gitu. Gimana saya tampil, wah, tampil hebat, bahkan tampil serono, lalu memamerkan kekayaannya seperti, maaf kata ya, perilaku bule-bule misalnya, orang barat dan sebagainya. Itu kan kalau mereka, kultur mereka itu memang liberal gitu. Kultur mereka itu memang sangat terbuka gitu ya.
Tapi pada sisi yang lain, mereka sudah ada fondasi liberalisme itu dengan penerapan atau penegakan hukum yang kuat. Nah, di Indonesia jomplang gitu, belum ada. Jadi di satu sisi teknologi begitu maju, kita masih menggunakan, kita adalah user dari itu, tapi kita sendiri belum bisa memfilter apakah teknologi ini baik atau enggak, bermanfaat atau enggak. Ya, jadi kultur itu menurut saya yang sekarang menjadikan kenapa fenomena hedonisme yang tidak lain sebenarnya fenomena konsumerisme itu dipamerkan. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau yang memamerkan ini masyarakat umum, mungkin nggak terlalu masalah. Iya, tidak terlalu ternotis ya? Iya, tidak terlalu ternotis gitu kan. Kenapa ya? Karena mereka dianggap itu hak mereka, urusan mereka. Tapi ketika yang latah ini memamerkan ini adalah aparat sipil negara, adalah kalangan dari birokrasi, itu lalu masyarakat banyak mempertanyakan gitu. Kenapa? Ya, karena tidak matching antara income-nya dengan konsumerismenya. Gitu. Nah, gap yang jauh ini lalu dipertanyakan, dari mana uang Anda? Nah, itu yang justru memancing masyarakat untuk menelisik lebih jauh. Kalau nggak match begitu antara income Anda dengan konsumen Anda, lah itu gimana itu? Ini persoalannya. Lalu, maka kita tahu kan, hanya gara-gara hedonisme, itu sekarang pejabatnya sendiri, anaknya yang hedon, gitu kan? Anaknya si Rafael Alun hedon, malah menjadi bumerang, terungkap itu kekayaan hartanya semuanya kan? Dan bahkan meluas lebih gila-gilaan lagi menyangkut ke institusinya, TPBU yang 349 triliun. Ini kan hanya karena masalah kecil peristiwa anaknya Alun, misalnya gitu. Begitu juga karena peristiwa anaknya siapa, kepala Bea Cukai Makassar itu, ya kan anaknya yang hedon. Lalu bapaknya sekarang juga tersangka. Jadi sekarang mungkin masyarakat udah harus belajar gitu bahwa hal-hal yang kemudian tidak pada tempatnya diungkap itu bisa menjadi pintu masuk untuk masalah yang lebih serius dan besar sekali. Bahkan menghantam ke negara, menghantam ke aparatur, menghantam ke lembaga-lembaga itu. Nah, padahal kita tahu perilaku itu adalah oknum, orang per orang sebenarnya. Kita nggak bisa dengan serta-merta mengeneralisir, ini instansi ini, nggak bisa. Karena secara aturan mainnya, normatifnya nggak ada institusi yang mengajarkan aparatnya begitu. Kan nggak ada. Nah, kalau misalnya kita berbicara tadi tentang income seorang pejabat publik atau pemerintah, mungkin kita juga sudah tahu sekarang sudah zamannya internet, kita tahu per bulannya berapa, gaji presiden berapa, gitu kan, gaji DPR berapa. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kok ini beda banget ya dengan apa yang didapat per bulannya, tapi kok lifestyle-nya kok sangat amat hedon seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat pun bertanya kok bisa, sedangkan mungkin di Indonesia sekarang ketimpangan sosial juga masih ada, kesejahteraan rakyatnya juga masih jadi PR pemerintah seperti itu ya. Itu mungkin yang jadi akhirnya ternotis. Kenapa nih masyarakat netizen di media sosial menotis bahwa gaya-gaya hedon para pejabat kok jadinya seperti itu? Kok pejabat apakah jadinya karena memang pejabat jadi bisa hedon gitu kan? Iya nggak sih Pak? Jadinya seperti itu. Saya begini, itu kembali kan begini. Kalau kita mau fair, persentase yang hedon itu kan sedikit sekali dibandingkan jumlah aparatur sipil negara yang ratusan ribu atau bahkan mendekati juta. Iya kan? Sedikit sekali, hanya 1, 2. Tetapi karena perilaku itu ekstrim, yang 1, 2 ini seperti peribahasa, rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik. Nah, itu pun persoalan yang sebenarnya harus terlokalisir kepada perilaku oknum-oknum itu. Iya kan? Nah, jadi dengan kata lain begini, kita tetap harus melokalisir masalah. Tidak boleh melihat masalah itu lalu mengeneralisir gitu. Bahwa kemudian gara-gara kasus anaknya Rafael Alun, gara-gara kasus anaknya kepala Bea Cukai Makassar, kemudian terbongkar semua. Tapi tetap, mari kita hitung, prosentasenya kecil. Yang menodai pemerintahan, yang menodai government itu kecil. Ya, tapi kan? dampaknya sangat besar ya? Dampaknya memang besar. Bukan sebenarnya begini. Kalau dibilang dampak besar, apakah gara-gara mereka korup atau gara-gara mereka menggunakan uang yang ilegal itu untuk hedon, negara bangkrut? Kan tidak. Kalau kita bicara itu negara nggak goyang gara-gara hedonisme mereka. Hanya saja dampak menjadi besar itu masyarakat menilai kepercayaan
yang rontok itu. Kepercayaan terhadap aparatur sipil negara yang rontok. Jadi bukan masalah di dampak besar di keuangannya, tapi masalah di moralnya. Itu yang masyarakat menjadi kecewa. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah, melihat fenomena semacam itu, kan kita melihat kenyataannya pemerintah juga mau bertindak. Ya kan? Menko Polhukam mengungkap itu dengan transparan. Dengan begitu terbuka. Nah, itu kalau kita tidak menghargai itu, ya kita juga tidak fair. Di dalam konteks itu kita melihat pemerintah bagaimanapun masih memiliki etiket baik dan political will, kemauan politik untuk memberesin internnya. Ya kan? Nah, yang perlu adalah mendorong terus agar penegakan hukumnya itu dituntaskan. Tinggal prosesnya dibener atau enggak ya? Itu aja kan? Okay. Nah, tapi kita sekali lagi harus proporsional di dalam menilai. Gitu. Oke, tadi berbicara tentang Rafael Alun, gitu kan. Ada juga Angin Prayitno seperti itu ya. Gayus Tambunan yang dulu juga sangat viral gitu sebelum ada media sosial. Itu jadi PR untuk Indonesia nggak sih Pak sebenarnya? Sudah pasti, karena perilaku-perilaku mereka tadi, satu, bayangkan ya, coba katakan kalau kita urut secara yang besar-besar tadi, Gayus Tambunan, Angin Prayitno, lalu Rafael Alun, dan kemudian Kepala Bea Cukai Makassar itu ya. Itu coba 4 orang, ya kan? Secara moralnya menggoncang. Secara moralnya. Jadi PR-nya pemerintah di mana? Di reformasi kulturalnya, gitu loh. Di moralnya yang harus dibenahi. Bukan. Ini kan tidak bisa kita menilai sebagai representasi bahwa seluruh aparatur sipil negara atau seluruh birokrasi itu korup. Enggak lah. Ya kan, kita nggak bisa menilai begitu. Makanya dulu ketika ada peristiwa Rafael Alun itu meledak, lalu kan ada seorang tokoh agama yang menghimbau, yuk kalau gitu kita boikot pajak. Nah, itu juga nggak bijaksana. Karena kalau seperti itu kan berarti asumsinya kita mengatakan negara ini yang melakukan perbuatan tercela. Bukan. Ini oknum. Gitu loh. Jadi jangan memboikot persoalan pajak secara keseluruhan yang nggak bijaksana, itu nggak pada tempatnya. Ya, oke. Karena kemarin juga banyak masyarakat yang bilang udah nggak usah bayar pajak deh, jadi takut bayar pajak gitu kan, malah pajak gue yang ada disalahgunakan nih sama orang-orang yang di sana gitu. Iya, itu kemarin sempat yang jadi akhirnya bumerang juga gitu loh untuk pemerintah itu ya Pak. Tapi kalau ngomongin tentang pajak, memang para pejabat atau ASN ini atau mungkin aparatur sipil ini sangat gampang kah Pak untuk korupsi seperti itu? Ya, kalau soal modusnya, caranya, saya memiliki satu perspektif ya, pandangan bahwa modus untuk melakukan praktek korupsi di lingkungan institusi, termasuk di dalamnya pajak, itu tidak sulit. Tidak sulit. Secara gampang-gampangannya begini, ada katakanlah kita ini punya jumlah total wajib pajak kurang lebih 40 juta. Katakan segmen yang menengah saja lah, ya, yang diikan itu 1 juta aja, dari 40 juta cuma 1 juta aja. Itu kan nggak sampai 10% kan? Ya, dari 1 juta ini kemudian, tapi mereka membayar pajak di tingkat menengah, yang utang pajaknya puluhan, ratusan miliar gitu. Lalu mereka dipanggil, diperiksa, ya kan, diperiksa, dikatakan isian SPT-nya salah, kurang bayar dan sebagainya. Itu ilmunya wajib pajak, itu 3F ya. Ada fight, negosiasi fight. Nah, dia coba itu. Bagaimana kalau waktu dia ditekan, diperiksa, dia sudah menghitung, katakan pajaknya dia jumlahnya 1 miliar. Tapi oleh pihak pajak dikatakan enggak, 10 miliar. Nah, ini terjadi fight, terjadi negosiasi. Gimana caranya supaya saya bisa nggak dihantam di 10 miliar. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Karena dia ilmunya fight tadi, ya itu coba negosiasi. Gitu. Lalu deal. Oke, ketemunya di mana? Di 3 miliar atau di 5 miliar. Selesai masalah. Nah, sisanya gimana? Ya, kembali ke gratifikasi, suap atau sogok tadi. Sesederhana itu. Kenapa wajib pajak ingin menghindari pemungutan pajak yang besar dari dia itu. Berarti sangat gampang untuk memanipulasi ya? Relatif gampang. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan modusnya sulit, enggak lah. Di dalam praktek sesederhana itu. Jadi hanya tekan-menekan saja. Gitu loh. Nah, yang saya harus melihatnya secara fair begini. Dari pihak pajak,
memang dalam kapasitas menekan, yes. Tapi pertanyaannya dari wajib pajak itu apakah hanya sesederhana itu dia takut dengan tekanan? Mestinya kalau dia itu memang tidak manipulatif dan kemudian yakin dengan hitungan hutang pajaknya, karena hutang pajak ini berdasarkan self assessment system namanya. Jadi dia yang sendiri yang tahu penghasilannya, dia tahu sendiri harus tahu hutang pajaknya berapa hitungnya. Nah, kalau dia yakin akan hal itu, dia kan mestinya mempertahankan. Kenapa dia mesti harus dengan metode atau pendekatan suap menyuap? Itu yang mentalitas ini kembali kepada kultur juga. Ya, wajib pajak ini juga harus dipertanyakan. Karena praktek gratifikasi atau suap atau sogok itu nggak mungkin satu sisi kan, nggak mungkin bertepuk sebelah tangan, mesti ketemu dua belah pihak. Dan kedua belah pihak ini, kalau aparatur sipil negara kita ingin dibenahin, tapi juga jangan lupa kultur dan mentalitas masyarakat juga harus dibenahin. Jangan suka main sogok. Kalau selama kulturnya hanya satu sisi, nggak bisa. Kedua kultur, sisi ASN, dalam hal ini aparatur pajak, tapi juga sisi wajib pajak. Harus ditumbuhkan bersama ke dalam yang disebut revolusi mental itu. Bersama-sama mau menghindarkan pendekatan-pendekatan yang tadi suap menyuap itu, kultur sogok menyogok. Tapi kalau dilihat-lihat ini bahwa kayak misalnya kasusnya Gayus Tambunan, Angin, dan juga Rafael Alun ini, atau mungkin ada banyak juga nih kasus-kasus tentang pajak atau tentang keuangan ini yang penyogoknya kadang tidak dijadikan menjadi center. Seperti itu, Pak. Iya. Contoh begini, contoh yang sederhana saja itu kasusnya Angin Praetno Aji. Itu kan sangat fenomenal, angka-angkanya sangat besar, puluhan miliar, satu wajib pajak. Minimal karena minimal kasus ini tuh miliaran nggak ada. Nggak ada. Kalau kita bicara pajak itu jarang sekali, yang kasus kecil itu sampai bermasalah, karena orang orang mulai menyokok aparat pajak itu ketika wajib utang pajaknya memang besar, gitu. Dia ditekan dalam jumlah yang besar. Sehingga dia nyokok di situ. Nah, anggaplah contoh kasusnya Angin Praetno Aji. Itu kan dia waktu itu direktur pemeriksaan dan penagihan, sampai ke bawahnya subdirektoratnya, sampai juga ke supervisornya, kena semua kan. Nah, itu satu wajib pajak menyokok dia puluhan miliar, 30 sampai 50 miliar. Itu baru satu dan baru 3. Yang menyokok dia itu berapa banyak wajib pajak. Tapi di antara mereka itu nggak ada satupun prinsipal dari konsultan pajaknya yang ikut ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan menjadi terpidana. Yang masuk adalah struktur birokrat dia, Angin Praetno Aji dan bawahannya, dan konsultan pajaknya yang 6 orang itu. Kita masyarakat kan bertanya, apakah mungkin konsultan pajak itu sendiri dari uangnya dia sendiri menyokok puluhan miliar kepada aparatur pajak? Pasti ada di belakangnya. Nggak yakin kan kita, nggak masuk akal. Dia dibayar berapa CV-nya? Masuk sampai puluhan miliar konsultan pajak? Nggak mungkin. Iya kan? Nah, ketidakmungkinan ini lalu nggak terjawab sampai sekarang. Kalau kemudian wartawan tanya di KPK itu, kenapa si A, si B, prinsipal-prinsipal dari konsultan pajak ini nggak kena? Jawabannya kan klasik banget, sedang didalami, sedang didalamin, gitu. Nah, bahasa didalamin ini kan bahasa yang sekali lagi sangat-sangat tidak masuk akal, gitu loh. Contoh lain dari ketidakmasuk akalan, piutangnya Yusuf Hamka kepada pemerintah yang puluhan triliun itu sudah inkrah, ada putusan Mahkamah Agungnya. Waktu ditagih kemarin juru bicaranya Menteri Keuangan mengatakan sedang didalami. Loh, padahal itu udah 10 tahun yang lalu inkrah. Ya kan? Kenapa jawabannya klasik banget, sedang didalami? Jadi ini jawaban-jawaban yang semacam ini juga menurut hemat saya pemerintah juga kurang fair di dalam penegakan hukum gitu. Itu malas atau gimana sih Pak? Mungkin saya tidak percaya kalau itu malas. Ya malasnya itu karena tanda petik gitu loh. Ya. jadi nggak karena pertanyaannya gini, secara hukum kan ini bisa ditelisik dari A sampai Z-nya. Kenapa ini tertinggal gitu? Nah, ketertinggalan ini kan memang satu proses yang bagi saya disengaja. Ini bukan karena kemalasan. Ya kan? Dan sebenarnya lagi-lagi secara moral sebagai negara harus menjelaskan itu di masyarakat. Jadi nggak boleh didalami lalu hilang. Itu persoalan. Gitu.
Yang jadi kena akhirnya cuma beberapa orang aja ya. Padahal di belakangnya mungkin masih banyak gitu yang harusnya dikuak secara tuntas gitu ya Pak? Iya, itu kalau mau fair ya harusnya begitu. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang ASN pajak, ini emang katanya pegawai pajak itu lebih besar dibandingkan ASN yang lain Pak income-nya? Oh betul, jadi memang di antara seluruh ASN itu, gaji yang paling besar itu adalah ASN pajak. Karena dia selain gaji pokoknya, dapat tunjangan, dapat insentif, dapat remunerasi, ya kan, struktur-struktur golongan 3 aja, dulu Bayus 3B lah. Itu income pada sekian tahun yang lalu. Itu sudah 8 sampai 12 juta itu. Oke, per bulan. Ya kan? Belum lagi intensif yang lainnya. Iya. Ya kan? Nah, sekarang terakhir katakan yang terakhir tahun pajak terakhir ini kan dikatakan Direktur Jenderal Pajak mencapai target pungutan pajak. Ya, dari 1.400 mereka mencapai 1.600 triliun. Itu kan dari tingkat dirjennya dan ke bawahnya mendapatkan insentif ratusan juta per orang. Nah, itu saja kan memang sudah begini, artinya gaji mereka, penghasilan yang mereka terima sudah menempatkan mereka dalam kehidupan yang sangat layak. Nggak bisa lagi disebut mereka itu di bawah, ini enggak. Kelayakannya itu sudah terpenuhi standar kelayakan. Gitu loh. Jadi sebenarnya bukan masalah digaji kalau saya lihat. Tapi karena peluang. Ya, peluang dan karena peluang maka apapun yang menjadi tidak terbatas gitu. Meskipun sudah digaji cukup tetap aja hal ini bisa dimanfaatkan. Meskipun sekali lagi yang memanfaatkan peluang itu nggak semua, hanya segelintir orang yang terutama kulturnya nggak baik gitu. Oke. Ini karena kita juga tahu bahwa kalau misalnya kita ngomongin tentang uang gratifikasi, korupsi, indeks korupsi di Indonesia pun ini kan sangat rendah. Sekarang ya, Pak, turun, ya. Turun dari 40 sekarang ke 34. Iya. Ke 34, Pak. Nah, 34 ya? Iya, 34 Oke. sekarang. Lebih parah lagi. Yes. Itu bagaimana, apakah ini menjadi bukan hanya memang udah jadi PR besar pemerintah seperti itu, bahkan kepercayaan masyarakat pun sekarang sudah sangat turun drastis ya. Ini apa sih Pak, akarnya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang sebenarnya ini kita sama-sama agar negara ini, bangsa ini gitu selamat dan kita bisa sejahtera seperti itu? Pertama, itu revolusi mental itu sebenarnya harus dijalankan. Ini menurut saya sumbernya pada mentalitas gitu, pada kultur. Jadi revolusi kultural itu yang harus dijalankan. Tapi ini kan nggak dijalankan secara serius kan. Penguatan organisasi, simplifikasinya, kemudian penggunaan teknologi itu tidak serta-merta mengubah mentalitas ASN. Mentalitas ASN ini hanya berubah ketika setelah kesejahteraannya terpenuhi, ya harus ditegakkan aturan main yang jelas, yang keras dalam tanda kutip gitu. Nah, dua hal ini, kesejahteraan dibenahin, di cover dengan aturan main yang keras, peraturan yang keras, maka memperkecil itu. Otomatis kulturnya pelan-pelan berubah, ya kan? Itu yang pertama. Persoalan revolusi mental ini tidak sungguh-sungguh digarap. Ini yang terus terang saya mengkritisi 2 periode kekuasaan Jokowi ini nggak ke situ gitu loh, nggak menjalankan itu. Pembangunan infrastruktur itu gampang, karena itu benda dan ada uang yang bisa dibangun. Tapi membangun orang, kultur ini yang susah. Dan itu yang harusnya menjadikan target pertama etiket atau kemauan politik dari pemerintah. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang bagaimana kalau kita mempertajam ke contoh ke bidang pajak, ke ranah pajak, itu coba lebih betul-betul disimplifikasi gitu. Karena kan orang ini membayar. Nah, kalau membayar pajak, jangan disertai dengan kerutan. Sekarang saya berikan contoh sederhana saja tuh. Untuk mengisi SPT saja, baik yang OP apalagi yang badan, itu orang nggak semua mengerti loh. Berlembar-lembar dan begitu detail, dan itu dikatakan harus diisi dengan benar, jelas, lengkap. Ini kriteria yang sangat kualitatif. Kalau orang salah nol saja, kalau orang salah huruf saja, kalau orang nggak ada aset yang nggak terisi atau apapun, itu sebenarnya belum tentu semuanya kesengajaan. Belum tentu semuanya itu dengan etikat
tidak baik. Tapi bisa saja itu kena kesalahan polis, administrasi dan sebagainya kan ya. Tapi kalau secara hukumnya itu bisa berakibat fatal. Ya kan? Nah, artinya apa? Kalau bisa lebih disimplifikasikan, kenapa terus-menerus harus dengan pola-pola yang sulit? Nah, orang membayar pajak, cobalah disimplifikasi sistemnya, administrasinya gitu. Lebih betul-betul disimplifikasi sehingga misalnya gini, kalau hasil saya sekian, pajak saya sekian, udah ngisi aja, bayar aja itu gitu. Kalau kekayaan saya sekian, laba saya sekian, ngisi sekian. Isi aja itu kan cukup dengan satu form, misalnya begitu. Iya kan? Jadi orang tidak dengan apa? Komplikasi. Bayangkan ya, dulu Ibu Sri Mulyani itu di sekian tahun yang lampau, dan itu beliau sudah menjadi menterinya SBY. Itu ngisi SPT aja pening kepalanya. Seorang menteri keuangan. Ini saya berikan contoh konkret. Nah, apalagi masyarakat umum. Lalu kemudian tiba-tiba itu dikoreksi, diperiksa, dan dinyatakan bersalah, menimbulkan apa yang disebut dengan komplikasi hukum tadi. Itu menimbulkan peluang-peluang yang tadi untuk peras memeras, untuk hengki-pengki, dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini saya pikir yang harus disadari ini, harus ada self correction dari pemerintah hal yang semacam itu. Selain undang-undang juga ya? Ya tentu, kan nanti kan artinya gini, pembenahan itu softwarenya pasti undang-undang. Ujungnya adalah aturan main, gitu ya. Itu. Baik. Pemirsa, tadi kita udah ngomongin nih, awal-awalnya udah ngomongin tentang pajak, tentang orang-orang yang berkasus di uang. Pak, aus nggak Pak? Sama ya. Kita minum dulu ya, Pak. Sudah ada kopi ya. Sekarang. Ini kopinya Until Tomorrow. Bapak suka kopi, Pak? Oh iya, kopi. Kopi hitam tapi ya? Karena akhir-akhir ini juga kadang Jakarta juga polusinya ini lagi buruk kan ya, Pak ya? Cuacanya nggak karu-karu. Dan panas banget. Jadi enak kalau bisa kita minum kopi. Oke, balik lagi tadi tentang pajak, tentang ASN ini. Tapi Pak, dari Bapak sendiri tadi katanya kan revolusi mental, seperti itu. Kita tahu bahwa mungkin masyarakat di Indonesia saja, jangankan tentang pajak deh, kayak misal KTP aja, ya udah deh bayar aja, nyogok aja biar cepat gitu kan. Itu salah satunya. Atau mungkin SIM, nyogok aja deh gitu lah. Itu tadi bilang bahwa memang masyarakatnya, tapi kadang nih Pak, kita sebagai masyarakat juga pengen cepet nih gitu kan. Karena dari pemerintahnya sendiri atau mungkin dari lembaganya ini lama banget nih kalau tanpa adanya uang. Itu tuh PR besar berarti untuk Indonesia ya. Kalau misalnya kita selalu berorientasi kepada uang terus nih. Enggak, itu kan kembali kan, kalau revolusi kultural itu tercapai, artinya gini, berarti dari pihak birokrasi menyadari tugas saya itu sebenarnya melayani. Gitu. Nah, ketika saya melayani, jangan mempersulit, jangan ada diem begini. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, jangan seperti itu. Kalau dia sudah kulturnya terbenahin, maka dia sadar, oh kalau saya melayani, bagaimana melayani sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, meskipun itu juga harus dengan kehati-hatian. Cukup kan yang sifatnya standar, orang mengambil SIM begini, formnya cukup ujiannya begini. Nah, kalau mengambil KTP begini, syaratnya ini. Dibikin saja yang sistematik, dan yang penting itu sudah memenuhi syarat yang baik, yang formilnya maupun yang materialnya. Sederhana. Jadi jangan ada pemikiran yang terus mempersulit gitu. Seharusnya prakteknya seperti itu. Harusnya tadi kan ujungnya begini. Ketika banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka tadi saya katakan seorang menteri keuangan saja pernah sakit kepala dalam mengisi SPT. Nah, apalagi masyarakat, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Apalagi masyarakat produktif, masyarakat bisnis, pengennya mau cepat, karena nggak mau berlarut, terbuang waktu dan tenaganya di sana, hanya karena ribet administratif, ya kan? Nah, bayar dia, ditekan lagi, nyokok dia. Ini kan kenapa? Kultur. Makanya kultur ini harus dibenahin dulu, masyarakat dibenahin, dididik melalui pendidikan penegakan hukum tadi, bahwa kalau Anda begini-begini ya sanksinya begini. Tapi di sisi yang lain, pelayanannya bikinlah yang lebih sederhana gitu. Ya, jadi jangan
Jangan ada pemikiran kalau bisa digampangkan, bisa dipersulit, ngapain digampangkan. Nah, itu harus dibuang. Oke. Gitu. Kultur kembali. Berarti hal ini PR besar untuk pemerintahan selanjutnya ya? Menurut saya ya, terbesar. Terbesar. Revolusi kultural itu terbesar menurut saya, dan terutama. Nah, tetapi sekali lagi yang tadi saya katakan, sayang ini tidak sungguh-sungguh digarap. Ya. Gitu. Menko Polhukam sendiri kan kemarin sudah bentuk tim TPPU, reformasi hukum pun sudah dibentuk ini buat buat membersihkan nih masalah-masalah yang ada di hukum. Ya. Tapi so far, menurut pandangan Bapak seperti apa? Begini, Harus diapresiasi? saya tentu satu sisi mengapresiasi, tapi harus juga dikatakan dengan jujur bahwa tindakan-tindakan semacam itu menurut saya belum optimal. Okay. Mestinya kan gini kan, dari Menko itu kan sudah tahu beliau, petanya udah tahu bahwa dari sekian ratus LHP, laporan hasil pemeriksaan TPPU itu mandek di aparat hukum ini. Mandek di sono, mandek di sini. Dituntut pertanggungjawaban. Kenapa peta yang udah begitu jelas masih bikin tim lagi, bikin tim itu? Iya kan? Nah itu. Kemudian kalau soal mana dulu yang ditindak, itu kan mereka di tingkat Menko sudah bisa memperkirakan dengan skala prioritas. Dari misalnya contoh konkretnya, dari 349 triliun tadi. Itu ternyata yang dibayar cukai adalah penyelundupan emas. Ya di situ aja fokus dulu. Berarti aparat itu siapa yang bertanggung jawab? Pernah nggak dilaporkan? Kalau nggak pernah, ya aparat biaya cukai yang harus. Sederhana saja kan? Kenapa artinya gini? Tanpa bermaksud menggampangkan, tetapi saya mau mengatakan gini, nggak juga kalau dibilang sulit-sulit banget. Gitu loh. Kenapa selalu digambarkan sesuatu yang luar biasa sehingga mengesankan masalah itu seperti nggak bisa selesai. Padahal itu kan sudah punya sarananya, anggarannya, kewenangannya, semua sudah ada di Menko, misalnya begitu. Contoh konkretnya ya. Nah, semuanya ini, lalu ujungnya kan tadi meningkat, yang tadi hal-hal yang gampang, sederhana dipersulit, lalu ujungnya 1, 2 atau sekian oknum kecil, ya kan, mengambil uang secara tidak legal tadi. Apa yang terjadi? Menimbulkan keluarganya, anak, istri, dan sebagainya itu melakukan praktek konsumerisme gitu. Itu kembali kan semuanya rangkaian dari kultur. Gitu kan? Dari kultur gitu loh. Nah, maka sekali lagi masalah kultur bangsa, ASN dan masyarakat juga, ini memang merupakan persoalan yang paling mendasar untuk bangsa ini. Itu catatan saya paling mendasar. Nah, tetapi sayang, ya dari presiden ke presiden, dari pemerintahan ke pemerintahan, revolusi mental atau reformasi kultur ini yang nggak pernah diseriusin gitu sampai tuntas. Ya, sehingga apa yang terjadi hampir di mana-mana. Sederhananya saja, sekarang di pemerintahan Pak Jokowi 3 menteri ini yang udah, ya kan? Ya. Belum lagi nanti ada calon. Ya kan, yang lagi diperiksa macam-macam, ya gitu kira-kira. Jadi ya kultur lah saya kira ya. Menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak, pejabat harusnya seperti apa sih? Kehidupannya seperti apa? Ini kan era media sosial juga. Mungkin tadi kita bilang berbicara ke awal bahwa banyak sekali bumerang akhirnya ke para pejabat ASN gitu kan. Apa yang seharusnya dilakukan? Mungkin juga untuk para keluarganya seperti itu. Ya, mereka menyadari kalau mereka mau menjadi ASN, itu artinya hidup mereka mau menjadi public servant ya, pelayan umum, pelayan masyarakat gitu. Nah, jangan dibalik gitu. Kalau mereka sudah mau menjadi pelayan publik, pelayan masyarakat, maka hiduplah sebagai pelayan masyarakat. Jangan hidup mau hidup dibalik gitu, mau menjadi raja masyarakat. Itu kan terbalik. Jadi pertanyaannya gini, apakah kalau pelayan masyarakat itu lalu harus menampilkan hidup miskin, kiri? Enggak juga. Jadi ASN itu kan dalam banyak hal sudah banyak dibiayai oleh negara kan, gitu loh. Dan dalam banyak hal, apalagi kalau tingkat pejabatnya, semua fasilitas itu sudah dipenuhi oleh negara. Jadi nggak ada kehidupan yang sebenarnya kiri miskin itu sebenarnya enggak dari untuk ASN itu kan. Sudah ada fasilitas itu sudah ada semua kan, dari standar gajinya, standar fasilitas semua sudah ada. Nah, sekali lagi yang diperlukan adalah sadar di mana dia fungsinya.
Kalau dia mau mengabdikan menjadi ASN itu kan menjadi birokrat. Menjadi birokrat itu kan menjadi pelayan publik, menjadi aparaturnya negara. Ya, bagaimana menjadi aparatur negara yang baik, yang bersih itu loh. Supaya negara ini kalau bersih ya cepat maju gitu. Itu kembali mentalitas itu disadarkan kembali, ditanamkan melalui berbagai program tadi. Ya kan? Nah, baru dari sana kita bisa mengharapkan bagaimana seorang ASN misalnya ketika diiming-iming, ditawarin sekalipun mengatakan no thank you. Jangan seperti dulu tuh ada partai politik semua ininya corruption, itu padahal masuk penjara semua banyak. Nah, itu kan munafik kebohongan kan. Nah, kalau mengatakan no terhadap corruption ya harus sungguh-sungguh no gitu loh. Tapi tadi kesejahteraannya memang sudah harus ditutup, di cover dalam tingkat yang memang cukup gitu loh. Nggak fair juga kalau kemudian pegawai negeri dibiarkan miskin susah lalu dituntut, enggak juga. Kita harus membalance itu kan. Pertanyaannya gini, mampu nggak negara ke sana? Harusnya mampu. Dong, APBN itu utangnya banyak, kemudian pengeluaran untuk yang daripada pengeluaran untuk yang lain-lain itu banyak. Ya diutamakan dulu. Sebenarnya kebutuhan pegawai negeri di Indonesia itu berapa? Kebutuhan gajinya berapa? Itu di cover dulu dong sampai memadai. Baru anggaran yang lain-lain juga boleh. Jangan seperti sekarang. Ya kan? Membangun apapun bisa kita. Tapi nanti misalnya ada ASN yang mengeluh gitu misalnya. Tunjangannya kurang, itu kan nggak fair. Gitu loh. Jadi persoalan sumber daya manusianya di lingkungan birokrasi juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Baru kemudian untuk membangun yang lain-lain juga secara proporsional gitu. Oke, Pak, kalau kita ngomongin tentang hedonisme, berarti itu adalah sebenarnya menguntungkan juga dong, Pak, karena kita ngelihat anak-anak pejabat, para hedon semua gitu, ada beberapa oknum yang hedon seperti itu. Dan akhirnya kita melihat, di situ pintu masuk untuk ngambil bahwa bermasalah nih sama pajak, bermasalah nih sama korupsi, TPPU nih, gratifikasi nih, kayak gitu nggak sih, Pak? Iya, kalau secara positif benar ada manfaatnya, gitu. Ada positifnya. Tapi itu bukan merupakan penanganan yang baik karena itu seperti menangani masalah kejahatan by accident gitu. Pertanyaannya gini, seandainya tidak ada keluarga pejabat yang hedon begitu, lalu persoalan-persoalan korupsi ini kan nggak pernah tertangani. Menjadi tersembunyi terus. Nah, itu kan bukan yang baik dalam suatu sistem pemerintahan yang baik. Dilihat dari sudut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, itu bukan suatu penyelesaian atau cara menyelesaikan yang baik. Seharusnya by system. Bagaimana built-in system di dalam pemerintahan itu ada suatu sistem yang memang dibangun untuk menjaga bersihnya perilaku dari aparatur sipil negara. Nah, sistem yang dibangun itu tadi mulai dari kesejahteraan yang diperhatikan sampai ke dalam aturan etika dan aturan hukumnya yang membuat sanksi. Siapa membuat kesalahan apa, hukumannya apa gitu. Siapa membuat kesalahan apa, hukumannya apa. Itu harus built-in system. Jadi di dalam dirinya sendiri harus dibangun satu aturan main yang valid, yang rigid gitu ya, dan yang jelas. Nah, itu yang menyelesaikan, menangani atau lebih banyak mencegah perilaku korup secara sistem gitu. Karena jujur saya juga sebagai masyarakat umum, juga sebagai netizen, kalau misalnya mendengar adanya pejabat korupsi lagi, gratifikasi lagi, itu tuh hal yang kayak capek, sedangkan masalah Indonesia bukan cuma itu gitu ya. Banyak sekali nih PR-PR di Indonesia ini, banyak sekali yang harusnya kita fokuskan kemana untuk kemajuan bangsa, tapi kok pejabatnya korupsi lagi, ngambil uang rakyat lagi gitu kan Pak ya. Itu solusinya seperti apa sih Pak? Mungkin untuk para pejabat ini dan juga untuk masyarakat, himbauan untuk masyarakat. Ya, jadi gini, kita mesti bertitik tolak dari data kan. Tadi disinggung bahwa indeks persepsi korupsi kita turun malahan ya dari 40 ke 34. Ini kan artinya apa? Menunjukkan kekronisan perilaku korup di lingkungan aparatur sipil negara, birokrat. Itu harus di cover karena itu harus menjadi pertanyaan gini,
Kalau korupsinya sebesar itu, maka ini bukan merupakan kontraprestasi negara bagi pembayar pajak. Gitu. Pembayar pajak akan bertanya, kalau saya membayar pajak, lalu siapa yang ngambil uang pajak saya? Apakah Gayus Tambunan, apakah Angin Pradipta, apakah Rahul Alen, atau itu negara? Gitu. Jadi maka korupsi harus ditangani. Yang kedua, kalau kebocoran itu tidak terbendung, dana misalnya dulu COVID yang ratusan triliun ya, itu nggak jelas kemana. Kemudian juga dana-dana utang itu kemana alokasinya dan seterusnya. Maka bayangkan saja kalau itu bisa terkendali, berapa kemampuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya, terutama yang di garis bawah ke menengah ini. Ini yang perlu ekonominya perlu diperkuatkan. Gitu supaya naik. Nah, artinya apa? Berapa kemampuan untuk bisa menciptakan lapangan kerja? Berapa yang bisa dipakai misalnya untuk biaya pendidikan yang lebih baik? Kalau kebocoran itu bisa dibendung gitu ya. Berapa yang bisa dipakai untuk alokasi kesehatan? Sehingga BPJS nggak utang banyak gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian singkatnya, anggaran yang tidak bocor itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bahkan mengirim mahasiswa-mahasiswa kita sekolah ke luar negeri. Cina itu kenapa begitu hebat? Karena sejak tahun 80 sekian gitu ya, kebetulan saya dulu sering ditugaskan ke sana, jadi saya pernah tahu, itu setiap tahun hampir 10.000 dia menyekolahkan ke luar negeri mahasiswanya. Ya. Tersebar di mana-mana. Di mana-mana. Ya, betul-betul. Lalu kembali mengabdi negaranya. Nah, anggaran yang kalau itu nggak bocor, kan bisa dipakai untuk menyekolahkan, mendidik mahasiswa-mahasiswa yang pintar itu ke luar negeri. Katakanlah, kalau nggak bisa puluhan ribu setahun, mulai dari 500 sampai 1.000 orang. Disekolahkan, dipinterkan sumber daya manusianya. Kembali dengan aturan yang lain dan sistem yang baik tadi, dia disuruh mengabdi. Membangun. Itu kalau 10-20 tahun ke depan Indonesia akan hebat kemajuannya ketimbang sekarang APBN segitu bocor banyak, kemudian hanya membangun infrastruktur tapi sumber daya manusianya lemah. Pengawasan lemah, kulturnya nggak diperbaiki. Nggak maju-maju Indonesia gitu loh. Nah, ini yang menurut hemat saya satu solusi ya, catatan. Jadi jangan menangani perkara hanya by accident, gitu. Hanya ini kan sekali lagi hanya karena kebetulan ada head-on lalu itu masuk gitu ya. Kalau nggak ada tersembunyi itu kasus-kasus, ya kan tertutup. Nah, yang kedua, gunakan APBN ini untuk prioritas yang jauh lebih tinggi, yang lebih penting, yang lebih urgent daripada sekedar hanya untuk infrastruktur. Itu saya pikir solusi praktis ya yang saya pikirkan gitu. Oke, baik. Itu dia pemirsa. Tadi kita sudah ngomongin tentang masalah-masalah gaya hedonnya para anak-anak pejabat, bahkan juga para pejabat di Indonesia. Korupsi, kolusi, gratifikasi, TPPU, semuanya ini sedang menjalar di Indonesia. Bahkan indeks korupsi pun turun sangat rendah. Itu akhirnya Pak Petrus ini memberikan solusi ya Pak ya, dan bisa dibilang ini juga semoga bisa menjadikan wawasan untuk para pemirsa IBC, bahkan khususnya pun untuk saya seperti itu. Nah, ini kan Bapak kan sebagai pengacara pajak ya Pak ya, di pajak dalam pajak ini sangat amat umum rasanya. Ini kalau kita ngomongin tentang pilot di Indonesia, ini seperti apa sih Pak perusahaan-perusahaan yang pilot seperti itu? Iya. Kalau kita berbicara tentang fenomena kepailitan di Indonesia, itu kita harus melihat dari dua sisi penting. Pilot dalam pengertian yang benar-benar, pilot dalam arti karena memang keadaan kesehatan keuangan perusahaan itu kolaps gitu ya. Entah karena mismanagement, entah karena salah di dalam bisnis dan sebagainya. Ya, misalnya dulu banyak orang utang luar negeri dengan mata uang asing, dalam hal ini US dollar. Lalu dia nggak di hedge, lalu dia nggak di swap, lalu kemudian giliran membayar tingkat nilai tukarnya sudah terlalu tinggi. Ya kan, rupiah makin jatuh, dolar makin ini. Nah, lalu kolaps, jatuh.
kesehatan keuangan dari perusahaan itu nggak bisa mengcover utang-utangnya. Oke, ini persoalan yang real, memang dia pilot gitu. Karena ditagih, lalu dia bilang, oh, saya nggak mampu, memang bangkrut. Ya, memang kondisi keuangannya insolvent istilahnya. Tapi kan ada pilot yang berbahaya, yang cuma rekayasa. Ambil contoh konkret, beberapa koperasi simpan pinjam gitu. Dia setelah mengkolek dana, menghimpun dana dari masyarakat sedemikian besar, kemudian tiba-tiba mengatakan, wah, saya nggak mampu mengembalikan kembali uang-uang yang ditarik oleh nasabahnya itu. Oh, sengaja. Oleh anggotanya, iya kan? Lalu dia bilang, pilot. Ya, dia mengatakan pilihannya hanya satu, PKPU. Kalau PKPU itu lalu dia minta penundaan yang sekian lama, dengan kondisi bahwa yang sekian dibayar sekian, yang sekian, bertahun-tahun, nggak masuk akal banyak. Atau kalau enggak, ya pilotkan saya. Ya kan? Dia justru malah meminta dipilotkan. Karena apa? Dengan kepilotan itu lalu selesailah persoalan utang piutang, kewajiban membayar utang kepada para nasabahnya itu. Banyak Pak kasusnya seperti itu. Banyak sekali. Contoh konkret terakhir misalnya kan seperti Indosuria dan sebagainya. Itu kan suatu pilot yang sama sekali harus dipertanyakan kebenarannya. Nah, yang menjadi akar masalah menurut saya karena persoalan insolven, ya, definisi insolven di dalam undang-undang PKPU dan kepilotan itu terlalu sederhana. Jadi undang-undang PKPU dan kepilotan ini menganut satu pembuktian yang sangat sederhana. Pokoknya seorang kreditor ditagih oleh seorang debitor ditagih oleh dua kreditor, nggak mampu bayar, dia bilang nggak mampu bayar, udah itu bisa diajukan ke kepilotan. Oh iya. Terlalu sederhana. Ada minimal angkanya nggak Pak? Enggak. Oh, nggak ada? Enggak ada minimal angka. Pokoknya dia punya utang, lalu ada dua kreditornya yang nagih, dia mengatakan nggak bisa bayar, bisa dipilotkan. Berarti sangat mudah dong? Sangat-sangat mudah. Maka fase menguji tentang kondisi insolven itu nggak ada di undang-undang. Ke PKPU dan kepilotan Indonesia. Nah, itu yang sangat-sangat rentan untuk disalahgunakan, dimanfaatkan secara salah bagi para pengusaha yang beretiket jahat, yang beretiket buruk. Karena dengan sangat mudah. Mestinya konsep insolven itu harus ada pengujian gitu. Harus ada pembuktian terbaliknya. Loh, Anda mengatakan nggak bisa bayar, nah itu harus diaudit. Termasuk di dalamnya audit kecurangan. Harus ada transisi dulu ke situ. Pembuktian secara audit investigasi. Atau audit yang fraud audit. Gitu. Baru bisa dinyatakan pilot? Yes, baru di situ bisa kemudian sampai pada satu kesimpulan sementara itu. Bahwa kondisi hancurnya keuangan perusahaan itu memang tidak dengan etiket jahat. Gitu. Tapi memang kondisinya memang, ya karena banyak tadi yang saya katakan mismanagement, salah di dalam manajemen bisnis dan lain sebagainya ya. Nah, itu itu pilot. Tapi ini masih baru pembuktian sementara. Lalu pembuktian selanjutnya baru dibuktikan di depan pengadilan. Jadi audit ini hanya merupakan suatu prasyarat untuk bisa pernyataan pilot itu masuk ke pengadilan gitu. Itu kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha yang tadi tidak beretiket baik, itu ada undang-undangnya nggak Pak kalau memang terbukti atau mungkin diduga? Ya, begini, di dalam undang-undang PKPU dan kepilotan itu kan sebenarnya prinsipnya perdata tuh. Ya, itu utang piutang secara perdata. Ya. Jadi kalau utang piutang secara perdata, lalu si debitor ini mengatakan saya nggak bisa bayar, itu nggak ada sanksi pidananya. Iya kan? Nah, padahal debitor ini ada yang beretiket tidak baik, ada yang beretiket jahat. Tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya kondisi kesehatan keuangannya itu hanya rekayasa mengatakan insolven itu. Itu hanya rekayasa. Berarti itu tidak ada hukumannya? Ya itu karena tidak ada fase transisi pembuktian di insolven itu. Maka kan kita tidak bisa mengatakan, oh dia punya niat jahat gitu. Oh dia sebenarnya mengarah kepada rekayasa laporan keuangan. Kan nggak ada ke situnya. Padahal kalau itu dibuktikan, itu bisa masuk ke ranah pidana, ya dengan dakwaan atau dengan sangkaan bahwa yang bersangkutan telah melakukan
presentasi curang, fraudulent mispresentation namanya, menyajikan laporan keuangan yang curang, ya, yang didasari yang mens rea dalam istilah pidana, niat jahat. Tapi ada pembuktiannya di situ. Nah, fase itu nggak ada dalam Undang-Undang PKPU dan kepailitan. Makanya sulit dipidanakan. Ada banyak itu kasus-kasus macam itu dipidanakan mental semua kan, nggak jalan. Ya. Berarti itu PR juga ya, undang-undang harus diperbaiki ya? Iya tentu. Jadi begini, di Indonesia ini nanti bagaimanapun ke depan kasus-kasusnya akan banyak berlatar belakang ekonomi. Ya. Nah, undang-undangnya ada banyak yang harus dibenahi, termasuk undang-undang PKPU dan kepailitan. Salah satunya adalah persoalan insolven itu harus lebih dahulu diuji. Harus ada pembuktian bahwa kalau saya mengatakan saya insolven, itu saya harus bisa diuji, gitu loh. Katakan pihak ketiga, pihak ahli yang harus menguji ini, pihak independen, gitu loh. Ini bukan urusan kurator, ini bukan urusan pengurus, ini juga bukan urusan pengadilan. Sebelum ke sana harus ada sarana, yaitu pihak ketiga yang ditentukan sebagai ahli menguji dulu ini, gitu, menilai betul nggak, mengeksaminasi posisi insolven ini. Nah, baru bisa dilaporkan ini benar insolven karena ke kondisi yang memang tidak rekayasa. Oh, yang ini rekayasa, jadi ada indikasi-indikasi. Nah, itu kan bisa melalui bisa di kotak-kotakan juga ya, iya, Pak? di mapping, dipeta-petakan dulu, diinikan dulu, dipetakan dulu masalahnya. Itu contoh, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, persoalannya begini, kalau PKPU pilot, kemudian setelah janji, kalau kalian para kreditor tidak mempilotkan kami, maka PKPU kan transisinya. Jadi pembayaran utang yang tertunda itu. Lalu dia meminta jangka waktu sekian. Yang utangnya katakan 100 juta dibayar dalam 2 tahun. Yang utangnya 500 juta dibayar dalam 3 tahun. Yang utangnya 1 miliar dibayar sekian tahun. Nah, pertanyaannya begini. Kalau tahun-tahun ini, pada waktu jatuh tempo ini, itu nggak terbayar, itu kan kembali lagi persoalan hanya prestasi, keperdataan. Boleh nggak itu dikatakan sebagai satu kebohongan atau penipuan? Itu kan sudah diperjanjikan. Boleh nggak ini dikatakan sebagai janji palsu? Yang dalam konteks bukan perdata. Yang dalam konteks bahwa ini membohong dia. Pidana. Menipu. Penipuan ya? Iya. Itu bisa nggak dikualifikasi semacam itu? Kalau enggak, yang PKPU itu tadi janji boleh 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi nggak pernah dipenuhin. Ya juga nggak bisa digugat apa-apa. Nah, itu persoalannya. Satu ya. Persoalan lain begini. Oke, sekarang katakanlah dipilotkan. Lalu aset dari debitor ini kan sekarang dibawa kekuasaannya pengurus atau kurator. Iya kan? Yang disebut dinamakan budel pilot. Pertanyaannya, memang ada hakim pengawas. Tetapi pertanyaannya, benar nggak kurator ini beretikat baik? Mengumpulkan aset ini, lalu betul-betul mendata dengan sistematik berapa total aset, berapa yang bisa dijual, berapa lama terjualnya, dengan harga berapa, lalu setelah terkumpul ini, seluruh kreditor yang tersusun, yang terbedakan menjadi 2 besar, yang namanya kreditor separatis dan kreditor konkuren ini, tersusun dengan baik, dan betul-betul terbayar dengan baik. Apakah kontrol terhadap kurator ini betul-betul efektif? Kan ada kemungkinan kurator ini beretikat berkong-kali-kong juga, entah itu dengan debitor tertentu atau dengan pihak kreditornya. Artinya gini, dia jual sekian, dia bilang nggak laku, atau nilainya cuma sekian, sehingga nggak cukup untuk membayar Anda, atau pembayarannya hanya diberikan kepada kreditor tertentu dan sebagainya. Nah, mekanisme kontrol terhadap kurator atau pengurus dalam hal PKPU nggak bisa hanya mengandalkan hakim pengawas. Hakim pengawas hanya ada di kantornya. Ini juga harus mengandalkan ahli. Pihak ketiga lagi untuk mengontrol kurator yang bekerja yang menangani kepailitan itu, sehingga mengeliminir atau memperkecil kemungkinan berkolusinya kurator atau praktek-praktek kecurangan kurator di dalam membagi budel aset hasil penjualan dari
budal pilot itu. Oke. Tapi ini tadi kita berbicara bahwa sangat gampang sekali ini untuk perusahaan mempilotkan dirinya sendiri, entah itu memang asli pilot atau rekayasa. Tapi kalau di negara lain seperti apa Pak? Mungkin undang-undangnya atau regulasinya? Beda sekali. Kalau misalnya sistem katakan yang saya tahu gitu ya, di Amerika itu tadi yang saya katakan, transisi persoalan insolven itu bisa digugat dalam fase hukum yang berbeda, gitu. Diaudit dulu, lalu dikatakan tadi apakah ini ada kecurangan atau tidak, ya? Apakah perusahaan ini kolaps itu hanya betul-betul karena murni kesehatan keuangannya memang anjlok atau rekayasa? Itu ada fase, tersedia fase itu, ya. Terutama memang itu menyangkut pidana-pidana yang berlatar belakang ekonomik yang tadi. Nah. Ini juga terkait dengan pelajaran ya. Studi di Amerika itu mahasiswa hukum sudah diajarkan namanya economic analysis of law, ya kan? Juga jurimetri. Jadi di fakultas hukum itu tidak murni hanya kualitatif, tapi di sana sudah diajarkan orang boleh memilih. Kita belajar di fakultas hukum, lalu minornya apa? Itu mendalami accounting, mendalami finance, sehingga dia mengerti persoalan-persoalan laporan keuangan. Dia bisa membaca itu. Gitu ya. Atau sebaliknya, seorang akuntan mau menjadi akuntan publik, menjadi CPA di Amerika, itu harus lulus dulu business law-nya, economic law-nya misalnya begitu. Jadi ada persoalan kenapa di sini para sarjana hukum ini khususnya ini terus terang saya harus menyampaikan kritik ya, otokritik pada sarjana hukum, banyak kelemahan di soal-soal ekonomi, terutama di accounting dan finance. Karena mereka nggak mengerti itu. Lalu sehingga kata insolvent saja sudah pokoknya ditagih oleh dua kreditor nggak mampu bayar itu insolvent. Itu kan bukan satu sesuatu yang sebenarnya boleh begitu saja dibiarkan. Kalau dia sebagai economic lawyer dia harus mengerti pengujian tentang insolvent itu. Jadi ada fase yang berbeda ya. Itu di Amerika ya. Jadi kebetulan ya memang saya pernah sekolah. Lalu di negara maju juga yang lain di Asia, di Jepang, di Singapura juga begitu. Persoalan insolven itu bisa diuji tersendiri, gitu loh. Jadi ada fase yang tidak mudah perusahaan itu. Tapi kalau sebuah perusahaan itu kemudian sudah dituntut insolven, pilot, lalu kemudian budal pilotnya aset-aset yang ditangani oleh kurator itu, kemudian dibagi dengan cara yang tidak transparan atau tidak adil, itu juga pidana. Ya, jadi dampak atau akibat pidana terhadap persoalan ekonomi itu ada sarana-sarana hukumnya kalau di negara-negara maju. Nah di sini coba aja putusan tadi yang saya bilang, putusan PKPU nggak dipenuhin, itu cuma main prestasi perdata, ya kan? Budal pilot asetnya ini dibagi dijual secara tidak fair, nggak ada yang ini, ya. Nah membuktikan itu kan harus melalui mekanisme pengawasan. Siapa yang sungguh-sungguh mengawasi kurator? Nggak cukup kalau hanya hakim pengawas, itu nggak memakai. Ya kan, gitu. Itu ininya. Saya kira beberapa hal yang lubang soal kepailitan di Indonesia. Oke pemirsa, itu dia perbincangan saya dengan Pak Petrus Loyani. Tadi kita berbicara tentang hedonisme ya Pak ya, di antara pejabat dan keluarganya. Terus juga tadi kita ngomongin tentang pilot yang ternyata di Indonesia sendiri ini masih juga ada PR tersendiri ya Pak ya untuk mengurus urusan-urusan pilot ini. Nah mungkin Pak, apa yang ingin disampaikan ke pemirsa IBC? Pertama-tama tentu saya mengharapkan ABC Media ini menjadi sarana pencerdasan masyarakat, ya, dan perubahan kultur. Dengan tahu dan dengan mengubah kultur kita, berarti kita ikut membantu pemerintah atau negara ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Jadi ABC menjadi sarana pencerdasan, ya, dan perubahan. Gitu. Nah, yang kedua, saya harapkan ini, karena ABC menjadi media yang mencerdaskan dan mengubah paradigma masyarakat, jangan lupa memberikan like, subscribe, dan terus-menerus secara rutin mengikuti
YouTube channelnya ABC Media. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Petrus atas kehadirannya di podcast Apa Kata Indonesia ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Ilmu-ilmu yang kita serap tadi dari Pak Petrus ini juga bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kita seperti ini ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak pemirsa ABC Media. Saya Dian Hardianti dan sampai jumpa ABC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia.